Oke ya. Nah, ini kita bahas soal nomor 12 ya. Ini integral batasannya ini 4x plus y kuadrat sama dengan 12 ya. Nah, dan y-nya sama dengan x. Nah, itu. Nah, bagaimana luasnya? Nah, ini ya. Jadi kita punya luas antara 4x plus y kuadrat sama dengan 12 dan y sama dengan x gitu ya. Nah, seperti itu, Dit. Oke ya. Langkah pertama ya, pasti kamu tadi masih ingat ya. Nah, ini menggambar grafik ya. Itu, Dit. Nih. Aduh. Ini pastikan harus benar dulu ya, gambarnya itu seperti apa. Nah, ini yang kita punya itu adalah tadi ya. Yang pertama grafik yang itu dulu, Dit. Ini ya, untuk grafik 4x. Nah, ini ya. Tambah y sama dengan 12 ya. Dan apa ini? Dan y sama dengan x ya. Soalnya itu mintanya apa ini? Ya, y sama dengan x ya. Nah, ini. Itu. Oke. Nah, ini, Dit, y kuadrat ya, maksudnya ya. Kita gambarkan dulu grafik ini, Dit. Nah, kamu ambil dulu ya titik potong ya. Nah, ini titik potongnya terhadap sumbu x ini ya, Dit ya. Nah, kalau pada sumbu x, Dit, berarti kan kamu ambil y-nya itu kan sama dengan 0 ya. Nah, ini. Berarti dari sini kalau y-nya sama dengan 0, Dit. Ini ya. Berarti kan ini kan 0 ya. 4x ditambah 0 kuadrat sama dengan 12 ya, Dit ya. Berarti kan 4x 0 kuadrat kan 0 ya. Sama dengan 12 ini ya. Nah, x-nya itu sama dengan 3 ya. Itu ya, Dit ya. Nah, dengan cara yang sama, Dit, kamu bisa cari ya untuk yang sumbu y ya. Nah, yang sumbu y berarti kamu ambil nilai x-nya itu sama dengan 0 ya. Oke, Dit. Nah, berarti kalau misalkan x-nya sama dengan 0, di sini kamu masukkan ya ke sini perumusannya ini. Berarti kan 4 dikalikan x-nya 0 tambahkan y kuadrat sama dengan 12 ya. Nah, ini y-nya 4 kali 0 0 ya, Dit ya. Berarti kan y kuadrat sama dengan 12, Dit. Oke ya. Nah, seperti itu. Lalu dari sini ya, itu betul ya, 4x plus y kuadrat sama dengan 12 ya. Nah, kamu bisa cari ya nanti y-nya berapa. Y-nya berarti kan plus minus akar 12 ya, Dit ya. Akar 12 itu kan sama kayak plus minus 2 akar 3 ya, Dit ya. Karena di sini kan 12 itu kan 4 kali 3. Nah, akar 4 itu kan sama dengan 2 ya. Nah, itu. Oke ya. Nah, aman sampai sini, Dit. Oke. Kalau aman, Radit. Nah, sekarang kamu bisa gambarkan titiknya. Gitu ya. Kan kalau kamu lihat ya, itu kan 4x plus y kuadrat sama dengan 12. Ini agak beda dikit, Dit. Nah, ini kan ini. Nah, tapi sebelum ke sana ya, nanti kita bisa ini plot dulu, Dit. Gambarnya kita taruh sini ya. Nah, ini. Kalau y sama dengan x kan gampang toh, Dit. Ya, nggak usah kamu cari titik potongnya. Gampang kalau y sama dengan x itu. Ini ya. Oke ya. Yang ini x, ini y ya. Nah, gitu, Dit ya. Nah, sekarang, Dit, kamu lihat ini. Ketika y-nya 0 ya, itu kan x-nya 3 ya, Dit ya. Nah, ketika kamu tandai, Dit. Nah, ketika y-nya 0 di sini, x-nya 3 ya. 1 2 3 gitu ya. Berarti harus melalui sini nanti grafiknya. Oke ya. Nah, ketika ini, Dit, ketika x-nya 0 gitu ya. Y-nya itu bisa plus minus 2 akar 3. 2 akar 3 itu kan mendekati 3 ya. Katakanlah ini 1, ini 2, 2 akar 3 katakanlah di sini ya. Ini positif 2 akar 3 gitu ya. Ini, Dit ya. Katakanlah ini positif 2 akar 3. Nah, yang bawah ini yang di sini ini negatif 2 akar 3. Kok ada negatifnya, Mas? Nah, ya karena di sini ada akar. Akar itu kan bisa positif bisa negatif ya kalau kita kuadratkan. Tuh.
Nah, dari sini Radit, ini ya, ini Mas izin naikkan ke atas sedikit. Nah, ini ya, biar enak. Oke, gini Dit ya. Nah, dari sini Dit, kamu lihat grafiknya Dit. Kamu harus punya pemahaman ini sejak SMA ya seharusnya ya Dit ya. Tapi Mas refresh lagi, biar gampang. Kan ini kita punya, ini grafiknya itu adalah ini ya, 4x plus y kuadrat ya Dit ya. Kalau tadi kan ini ya, kalau kamu lihat ya, kalau tadi itu Radit, kita punya y sama dengan x kuadrat, ya. Kalau yang tadi ya, artinya kalau y sama dengan x kuadrat, grafiknya bisa terbuka ke atas ataupun ke bawah, gini ya. Nah, sekarang Dit, ini x-nya kamu bisa jadikan, sekarang x-nya ini yang kamu bisa jadikan Dit, x-nya. Nah, dari sini kan, ini kan 4x ya Dit ya, atau taruh sini Dit. Nah ini, kan gini Dit ya. Apa itu 4x tambah y kuadrat kan sama dengan 12 kan. Nah, berarti dari sini 4x ya sama dengan 12 min y kuadrat jadi ya. Nah, ini kalau x-nya ini dicari berarti berapa Dit? 12 min y kuadrat dibagi 4 ya Dit ya. Oke. Nah, ini tak kasih tips Radit. Ini ya tak kasih tips ya. Nanti kamu biar nggak lupa-lupaan. Ini pasti ilustrasinya tuh apa namanya, grafik itu parabola pasti. Jadi nanti Dit, kalau misalkan ini ada plus y kuadrat ya, ada minus y kuadrat, ini bedanya apa Dit? Nah, kalau plus y kuadrat nanti itu grafiknya itu terbuka ke kanan ya, terbuka ke kanan. Ini terbuka ke kanan ya. Nah, kalau minus y kuadrat itu terbuka ke kiri Dit. Nah, ini kamu ada skill gambar. Kamu harus bisa menggambarkan grafik linear sama fungsi kuadrat ya. Nah, ini yang linear tadi kan sudah tak ajar. Linear gampang Dit, tinggal kamu hubungkan aja titik potongnya, selesai. Tapi kalau ini kamu harus tahu dulu. Nah, tadi itu sudah tak ajar ya Dit ya. Ada juga Dit, ini kan yang kuadrat, ini kan minus ya. Berarti ini pasti ini terbuka ke kiri. Kenapa terbuka ke kiri? Karena di sini ininya minus ya. Berarti ini terbuka ke kiri ya. Nah, jadi ke kiri itu gini. Ke kanan itu kan gini ya Dit ya. Ke kanan itu kan gini. Terbuka ke kanan ya. Kalau terbuka ke kiri itu gini. Nah, gitu ya. Seperti itu. Ada juga ini Dit, ada plus x kuadrat, ada minus x kuadrat. Nah, bedanya apa Mas? Kalau x positif x kuadrat itu terbuka ke bawah. Itu ya. Ke bawah atau ke atas Dit? Nah, tadi kita sudah punya ini Dit. Ini ke atas ya. Ini kan positif ya. Aku juga lupa nih. Ini positif x kuadrat ya. Nah, terbukanya ke atas ini ya. Nggak dikasih tadi. Ke atas. Nah, ini ya. Gini. Kalau yang minus x kuadrat itu terbuka ke bawah ya. Nah, ini seret. Itu ya. Ya udah. Berarti ini grafiknya terbuka ke kiri Dit. Ya, ke sini ya. Pertanyaannya bagaimana cara menghubungkannya? Ya, kamu hubungkan aja semua titik potongnya Dit. Ini hubungkan dengan ini, serot. Gitu ya. Nah, itu Dit ya. Nah, tapi harus lebih panjang Dit. Nah, oke ya Dit ya. Nah, kalau y sama dengan x itu gampang Dit. Kalau y sama dengan, ini yang kedua kan ada ini ya. Ini katakanlah ini x sama dengan y, berarti kamu balik Dit. Nah, sekarang kan grafiknya ini kan dibentuk dalam x ya, kalau gini. Yaitu ini grafiknya. Nah, katakanlah ini x1 gitu ya. Nah, gitu Dit ya. Yang warna biru ini adalah x1 gitu Dit. Ini ya, yang biru adalah x1 gitu ya. Tadi itu adalah 12 ya. Min y kuadrat per 4 ya. Oke. Nah, sekarang untuk x sama dengan y, gampang aja kalau x sama dengan y Dit. X sama dengan y itu pasti lewat tengah sini. Nah, melalui 0,0. Ini ya, seret, tarik Dit. Nah, tarik sis. Itu ya. Nah, itu Dit ya. Nah, yang hitam ini Dit, itu miliknya x2 ya. Ini kan x sama dengan y kan. Nah, x sama dengan y ya. Nah, x2 berarti ya. Nah, ini. Oke. Jadi sekarang fungsinya itu dalam y Dit.
gitu ya. Nah, sekarang Radit save dulu ini. Save dalam artian ya boleh kamu screenshot, yang jelas pasti aku bagi ya. Save dalam artian kamu ingat-ingat gambarnya. Nah, nanti kamu gak usah gambarkan 2 kali, Dit. Ya, ini kan dalam konteks belajar aja. Ini ya. Dikumpulkan kapan sih, Dit, ini? Besok, tapi nggak tahu jamnya jam berapa. Ya sudah, kita harus selesaikan nih. Nah, kamu tuh ngobrol gini-gini nih. Tapi ya, gak usah sungkan. Mas, tugas Fisdas Pak Supadi. Nah, jadi mau semalam apapun aku layani. Iya, ini tadi soalnya dadak biasanya. Iya. Kalkulus tuh gak pernah dadak seingatku. Dulu tuh serentak di tugas kalkulus itu. Satu angkatan Nggak, tuh. kalau aku dadak biasanya. Misal pemberitahuan ini malam, dikumpulkan siang gitu. Ya ampun. Makanya aku jarang ngerjain tugas, Mas, 4 kali tak Iya. selesai. Iya. Gara-gara kan ada apa OSCE juga Mas. Iya, memang nggak normal emang kehidupan kuliah kita kadang-kadang ya. Iya. Ya pokoknya kamu kabar-kabar lah. Ya jangan sungkan-sungkan lah. Ya. Justru karena aku di sini aku bantu tugasnya. Entah itu kujokikan atau aku ajarkan gitu loh. Iya, Mas. Ini menentukan titik potong gitu ya. Tipot ya. Plus pias ya. Nah, ini. Kamu gambarnya cuma sekali loh ya. Gak usah kamu gambar berulang kali. Ya ntar itu Karena nanti langkah-langkahnya aku ya. Karena nanti akan menimbulkan multitafsir. Nah, jadi ini ya. Pertanyaannya tuh titik potongnya, titik potong yang menghubungkan garis hitam sama biru. Nah, pasti di sini dong. Dan di sini dong. Apa ini aja Mas, gambarnya aja Mas, kirim ke aku. Gambarnya ya. Oke. Aku nanti kasih gambar finalnya lah ya. Pokok gambar final tuh gambar yang paling akhir gitu ya. Sama ya ininya dulu juga. Oke. Tapi urutannya paham kan ya? Urutannya ya. Nanti kamu bingung pula ini. Pokoknya ke kiri, ke sini gitu ya. Ini tuh belakangan aja ini. Maksudnya cari gambar finalnya aja. Gitu ya. Yang tadi kan sudah aku kirim ya. Nah, ini yang lebih update lah. Ini Dit, kamu ambil piasnya. Kalau ini pias tegak gak mungkin, Dit. Ingat ya, pias itu kan harus menyentuh 2 warna ya, hitam sama biru ya. Iya. Nah, kalau misalkan tegak, ini hitam biru kena, tapi pas di sini, biru semua yang kena, berarti nggak ngaruh. Horizontal, bias tegak gagal. Nah, berarti kalau sini ini di semua titik di sini hitam birunya kena semua. Nah, kita bisa pilih salah satu lah. Nah, di sini, dimanapun dia. Nah, gitu ya. Ini ya. Nah, bentuknya sudah persegi panjang itu. Nah, itu ya. Nah, langsung aja ke rumus piasnya ya. Tadi itu agak bertele-tele sih langkahku tadi. Yang ini merumuskan pias. Langsung aja lah. Nah, ini ya. Oh ya, titik potongnya aku lupa. Titik potong. Di mana titik potongnya? Apakah di 1? Nggak tahu. Ini kebetulan aja mepet ke 1, tapi apakah 1 kita nggak tahu. Nah, kalau cari titik potong, karena kita punya grafiknya sekarang dalam X-dit. Nah, berarti ya ambil aja X1 sama dengan X2 gitu ya. Nah, gitu ya. X1-nya itu adalah 12 min Y kuadrat dibagi 4 ya. X2-nya itu adalah Y ya. Nah, sekarang kita cari Y-nya yang memenuhi ini berapa, Dit? Nah, ini kamu kalikan silang ya. Ini kali ini, berarti kan 4Y ya. Ini yang kiri ini 12 min Y pangkat 2 ya. Nah, kumpulkan jadi satu sisi, Dit. Berarti kan 12 min Y kuadrat. Ini 4Y ke kiri, berarti minus ya. 4Y sama dengan 0 ya. Nah, dari sini, Dit, ini kan bisa ditulis gini. Min Y kuadrat. Kok plus? Ini ya, min 4Y plus 12 sama dengan 0 kan.
Nah ini kamu kalikan minus ya, berarti kan Y kuadrat min jadi plus 4Y plus jadi min. Nah gini edit ya. Nah kamu cari ini dua bilangan, kalau saya kalikan hasilnya min 12, kalau saya jumlahkan positif 4. Itu edit ya. Kan berarti kan X plus 4 dan X minus 3 edit ya. Betul nggak? Oh salah Dit, 6 sama 2 ya. Maklum, malam bikin oleng. 6, 2 ya. 6 kali min 2, min 12. 6 tambah min 2, 4 ya. Nah, itu ya. Berarti dari sini, yang pertama, X plus 6 bisa 0. Atau X min 2-nya bisa 0 ya. Nah, artinya yang pertama, X-nya bisa minus 6. Yang kedua, X-nya bisa 2 ya. Nah ya, berarti jelas yang minus itu pasti yang di kirinya 0. Nah, itu yang di sini, minus 6. Minus 6. Yang 2 itu pasti di kanannya ini. Nah, sini ya. Ya ampun. Ini gambarnya kurang geser ya. Sebentar, Dit. Ini kan pucuknya di 3. Ini kurang ke sana. Sebentar. Ini kan yang bikin salah paham nih. Ini ya, 1, kecilin aja skalanya deh, 1, 2 di sini, nah ini 3 di sini Dit ya. Nah ini, jadi pucuknya di 3 tadi. Kenapa? Ya karena grafiknya melalui 3, X-nya 3. Berarti tadi itu harus menyentuh 3. Nah tadi itu belum menyentuh 3 ya, yang aku gambarkan ya. Kurang maju ini gambarnya. Harusnya kepalanya ini di sini, gitu Dit ya. Nah ya sudah, ini 1, 2, nah gini ya, 3 gitu ya. Kamu gambarnya yang bagus ntar. Gitu. Nah itu Dit ya. Entah kenapa nggak bisa nyentuh. Itu Dit ya. Nah sekarang yang langkah kedua sudah, langkah ketiga itu adalah menentukan bias, menentukan rumus biasnya ya. Nih. Menentukan rumus bias ya. Nah itu rumus bias berarti ini. Nah biasnya diambil aja ini. Biasnya kan bias tidur nih ya. Nah kalau bias tidur berarti kan DY. Nah tadi kan sudah bilang ya. Nah ini kan bias tidur nih. Berarti ini tuh adalah DY itu ya. Nah itu Dit. Yang ini, yang merah-merah ini. Nah, berarti di situ biasnya kan tidur gini, Dit. Nah, gini ya. DY ya. Nah, itu Dit ya. DY. Nah, sekarang Dit, kamu lihat Dit. Bias warna merah ini. Bias warna merah ini kan di sisi kirinya itu kan di sini ya, dibatasi oleh garis warna hitam kan. Ya ini takutnya kamu kegambar pula ini, 2 garis ini. Ini ya, ini kan dibatasi oleh garis warna hitam ya, yang sisi kiri ya. Yang hitam tuh milik siapa Dit? Yang hitam ini milik yang X2 ya, sama dengan Y ya. Nah kamu tulis dulu Dit. Berarti yang ini adalah X2 ya. Nah sama dengan Y gitu ya. Ini Dit ya. Oke. Nah, yang kanan Dit, yang sisi kanan, bias yang ini, sisi sini ini. Nah, ini ya, bias yang sisi sini itu berbatasan dengan warna biru. Yang warna biru itu milik siapa Dit tadi Dit? Miliknya X1 kan? Nah, itu ya. Miliknya X1. Berarti yang sini itu adalah X1 ya. Nah, ini ya. Gitu Dit ya. Nah, ya sudah, X1-nya ada. Nah, X2-nya juga ada. Berarti selisihnya berapa Radit selisihnya? Nah, dari sini ke sini Dit. Gitu kan? Berarti selisihnya adalah X1 kanan dikurangi kiri. X dikurangi X2 ya. Gitu Dit ya. Nah, berarti luasnya apa Dit? Rumus luas itu. Luasnya persegi panjang. Itu adalah panjang dikalikan lebar ya. Mantap Radit. Nah luasnya itu kita buat DL gitu ya. Nah
panjangnya di sini adalah ini. Nah, ini X1 kurang X2. Ini kan panjangnya, ini lebarnya. Ini lebar, ini panjangnya ya. Nah, ya sudah. Ini X1 kurang X2. Lebarnya itu adalah DJ ya. Nah, gitu ya, Dit ya. Ya sudah, Dit. Kamu L-nya tinggal kamu tuliskan aja ini. L integral X1 min X2 ya. DJ ya. Nah, ini. Nah, batasnya dari mana sampai mana, Mas? Nah, kamu lihat batasnya. Nah, ini. Batas yang paling kiri ini itu di min 6, dan batas yang kanan di sini di satunya tadi di mana? Di 2 ya. Nah, berarti ini di 2. Nah, ini ya, di 2. Nah, ini. Itu ya, di 2. Nah, berarti di sini ini ya. Jadi di sini itu adalah nilainya dari min 6 sampai 2 Dit ya. Nah, ya wis Dit. Mas operasikan ya sekarang ya. Ini berarti ini sama dengan integral min 6 sampai 2. X1-nya tadi itu sama dengan ini ya, X1-nya ya. 12 min Y kuadrat per 4 ya, Dit ya. 12, nah gini ya, Dit ya. X2-nya itu adalah Y tadi ya. Nah, ini. Jadi kamu bisa bagi dulu lah sebelum kamu memisahkan ya. Nah, ini 12 bagi 4 kan 3 ya. Min Y kuadrat dibagi 4, ya min Y kuadrat per 4 nih. Nah, gini Y ya, DY. Nah, kamu pisahkan jadi 3 part nih sekarang ya. Berarti dari sini, ini min 6 sampai 2, 3-nya kamu keluarkan, gini ya. Ini kan ada seperempat kan, seperempatnya keluarkan juga dari min 6 sampai 2, Y kuadrat DY. Yang suku terakhir itu adalah integral min 6 sampai 2, Y DY ya. Nah gitu Dit ya. Nah dari sini 3 dikalikan DY ya 3Y ya. Nah ini dari min 6 sampai 2 nih. Ini min 1/4. Nah ini aku gak bosan-bosan mengingatkan ya bahwa kalau kita punya integral Y pangkat N DY itu kan 1 per ini N plus 1 Y pangkat N plus 1 ya. Nah ini. Maka dari sini Dit, ini kan hasilnya itu adalah 1/3 ya. Kan ini karena ini 2 tambah 1 kan 3 ya. Y N plus 1 berarti 2 plus 1 3 ya. Ini Y pangkat 1 berarti 1 per 2 Y pangkat 2 ya. Dari min 6 sampai 2 nih. Ya sudah, kita tinggal masukkan batasnya. Langsung jadikan 1 aja boleh ini. Nah perhatikan yang pertama 3 dikalikan Y. Y nya kan 2 kan. Nah dikurangi ini min 1/4 kali 1/3 berarti kan 1/12 ya. Kalikan Y. Y nya 2 pangkat 3 nih. Nah gini ya. Nah 2 pangkat 3 dikurangi dengan min setengah Y pangkat 2. Berarti ini kan 2 pangkat 2 ya. Nah gitu Dit. Nah dikurangi batas yang bawah Dit. Nah ini ya. Yang bawah itu berarti tinggal ganti aja angkanya jadi min 6. 3 kali min 6 min 1/12 kali min 6 nya diganti. Min 6 nya kan diganti, min 6 nya kan mengganti 2 ini ya. Berarti kan min 6 pangkat 3 ya. Nah dikurangi setengah. Jadi min 6 nya masuk ke sini. Berarti kan min 6 pangkat 2 ya. Nah ini. Wah lagi-lagi ngitungnya ini ya harus sabar nih. Nah itu ya Dit ya. Nah ini bisa 2 halaman nih. Tapi lebih kecil tulisannya. Kalau 2 halaman. Yang tadi jelas ya. Ini kamu tahu ya lanjutannya ya. Nah ini 3 kali 2 kan 6 ya. 3 kali 2 itu 6. 2 pangkat 3 itu 8 ya. Nah tapi tulis dulu Dit. Ini 6. Tadi kan ada 8 per 12 ya Dit ya. Min 8 per 12 ya. Terus ini Dit 2 pangkat 2 kan 4. 4 dibagi 2 2 ya. Nah berarti dikurangi 2 Dit. Nah gini ya. Dikurangi apa Mas? Dikurangi yang satunya ini. Nah ini 6 kali 3 kan 18 ya. Berarti minus 18 ini. Nah suku pertama itu adalah minus 18 ya. Nah lalu suku yang kedua Dit, ini minus 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 itu kan 216. Minus pangkat 3 itu min 1. Berarti minus kena minus itu plus ya. Nah berarti plus 216 Dit. Tapi ada pernya ini ya, per 12 ya. Nah ini. Lalu ini min 6 pangkat 2 itu positif 36 ya. Nah
36 bagi 2 itu 18 ya. Berarti itu dikurangi 18 ya. Itu ya. Oke. Nah, ya sudah, ini kita kurangi aja ini. Ya, 6 kurangi 2 kan 4 ya. Nih, 4 dikurangi 8 per 12 dit. Nih, ini dikurangi ya. Min 18 dikurangi 18, min 36 dit. Nah, tambahkan 216 per 12 ya. Nah, semoga ketemu nih. Jadi ini bisa disederhanakan dulu nih ya. 216 sama 12 itu. 216 bisa dibagi 4 gak ya? 5 kali 4 20. Oh, bisa ya. Dibagi 4 jadi 53 ya. Nah, ini dibagi 4 3, ini dibagi 4 4 ya. Bukan ya. Sorry. 216 bagi 3 dibagi 3 ya. Dibagi berapa tadi? Dibagi 4 ya. 5 kali 4 20, 1 16 bagi 54 ya. Nah, betul ya. Nah, seperti itu dit. Ini dibagi 4 3, 8 dibagi 4 2 ya. Nah, ini 4 dikurangi 2 per 3. Nih, min kali min positif 36 ya. Min kali plus min ya, minus 54 per 3 dit. Nah, ini ya. Ya wes, ini 4 tambah 36, ini kan 40 ya. Ini 4 tambah 36, 40, min 2 per 3 dikurangi 54 per 3 kan, ini kan min 56 per 3 dit ya. Nah, ini tinggal kurangnya aja dit. Berapa ini? 40 kali 3 itu kan 120 ya. Dikurangi 56 dibagi 3. Berapa dit ini? 120 kurangi 56 itu 64 ya. 64 per 3. Gitu ya. Silakan kamu cek AI jawaban akhirnya. Kalau jawaban akhirnya benar ya kita pasti benar. Panjang gak sih? Hah? Bener nggak? Panjang. Kenapa? Panjang. Iya. Anjir panjang juga ya. Jadi kamu kelihatan nggak tulisan kecil-kecil gini? Nanti gambarnya tuh ini dit ya. Jadi gini cara mengerjakannya nanti dit. Ini gambar apa namanya? Ini judulnya menggambar grafik ya. Nah nanti itu ada. Ya aku kasih subjudul. Oke. Nanti ya. Nanti di akhir aku kasih ini. Oke. Aku kasih cara mengerjakan yang lebih proper lah ya. Tadi itu mungkin trial error gitu. Ini ya, kamu ikuti nomor 10 12 pakai cara yang 15. Caranya sama, cuma urutannya tak konkiskan, tak sederhanakan ya. Gitu Radit. Ini 15, X sama dengan 2 plus Y kuadrat dan X sama dengan 4 plus Y kuadrat. Gitu ya. Nah, tadi kurang tebel ya. Aku pikir kan gini, kok dikit amat 3 nomor. Ternyata banyak juga ya, setara dengan berapa nomor integral nih. Sebelumnya kan kita cuma integralin doang. Berarti antara tadi kan X sama dengan 2Y kuadrat ya, dan X sama dengan 4 plus Y kuadrat ya. Ini cari luasnya dit. Gini dit, caranya dit. 1, kamu tuliskan menggambar grafik. Nah, ikuti cara aku dit. Jadi yang tadi itu kamu sesuaikan lagi ya. Nanti dit, ini nanti itu ada 3 macam ya yang kamu cari ya. Jadi jadikan subjudul dit. Ini tipot ya, tipot itu titik potong sumbu X bagi masing-masing garis ya. Nah, tapi nggak semuanya tuh pakai titik potong sebenarnya. Ini titik potong sumbu X, yang ada titik potongnya itu yang selalu terpisahkan sama plus ini dit. Ya, selalu terpisahkan sama plus. Itu ya. Nah, itu. Kalau ada plusnya, ada minusnya itu kamu cari titik potongnya. Ini titik potong sumbu X, yang titik potong sumbu Y, dan titik potong kedua grafik ya.
Nah, contohnya yang ini dit tadi dit. Ini titik potong sumbu X ya. Ini kamu lihat ini. Ini kan 4X plus Y kuadrat yang dicari titik potongnya. Tapi yang Y sama dengan X nggak usah. Kenapa? Karena terlalu simpel. X sama dengan Y itu sudah pasti di 0,0. Itu bisa kamu buktikan lah. Yang ini, nah ini kenapa dicari dua-duanya di titik potongnya dit? Kira-kira kenapa dit? Karena terpisahkan oleh tanda ini plus atau minus gitu ya. Makanya perlu dicari. Oke ya. Nah, kamu cari dulu dit. Yang pertama ini ya, titik potong ya. Ini jadikan satu lah dit. Titik potong sumbu X ya. Kalau sumbu X titik potong dit, berarti kan kamu ambil apa? Ambil. Nah, ini mau ngambil yang mana dulu nih? Yang X sama, ini kan nggak usah lah ya. Ini kan gampang nih. Ini kan kamu lihat, kenapa Mas bilang gampang? Ini kan positif Y kuadrat ya. Kalau positif Y kuadrat tadi terbuka kemana? Terbuka ke kanan kan? Sudah pasti ke kanan itu. Dan melalui 0,0. Tapi nggak apa-apa deh kalau kamu mau coba nanti. Ini, coba apa? Coba ada titik potongnya. Nah, sekarang kita ambil ya. Kita ambil grafik yang sumbu X ya. Nah, ini. Ini gini dulu. Gini judulnya dit. Nah, jangan ini dulu. Kalau kamu mau versi lebih detail ya. Ini untuk yang X sama dengan 4 plus Y kuadrat ya. Nah, sekarang kamu cari di titik potong sumbu X nya itu berapa. Gini ya. Nah, gambarnya di akhir aja lah dit. Ini ya. Berarti kalau sumbu X, berarti kan kamu ambil Y-nya kan 0 kan dit. Berarti dari sini X sama dengan 4 tambah 0 kuadrat toh. 4 tambah 0 itu kan 4 dit ya. Nah, kalau titik potong sumbu Y, berarti kamu ambil apa dit? Kamu ambil Y-nya yang X-nya yang sama dengan 0 kan? Berarti dari sini dit. Sebentar dit ya. Aku tuh agak aneh nih sama nomor ini. Ini kan X-nya 0 ya dit ya. 0 sama dengan 4 tambah Y kuadrat. Ini kan akarnya imajiner ini. Kenapa kok dibuat soal ya ini ya? Sebentar. Tidak apa-apa lah ya. Kita coba. Tidak apa-apa lah. Kita anggap seperti ini ya. Titik potongnya ini nggak ada loh bagian Y-nya. Kita susah gambarkan loh. Nah, jadi ya sudahlah. Nanti kamu gimana cara ngobrolnya ya sama AI sama dosennya ini ya. Nah, tapi titik potongnya ada, itu uniknya. Cara gambarkannya itu yang repot. Ini kan berarti kan gini ya. Udah gini aja dit ya. Ini berarti kan Y kuadrat sama dengan minus 4 kan. Masalahnya kan akar minus 4 itu kan nggak ada dit. Plus minus akar minus 4 kan. Nah, ya sudahlah. Akar 4 memang 2, tapi minus kan nggak bisa diakarkan. Imajiner kan. Bisa dibilang imajiner. Nah, akar 4 itu kan 2, akar minus 1. Nah, gini deh caranya, dit. Sebenarnya ini enggak, yang penting itu adalah integralnya nanti. Ini kan plus minus, kan akar minus 1 kali 4 kan. Akar minus 1 itu kan imajiner, dit. 2, akar 4 kan 2. Akar minus 1 adalah I. Nah, 2 imajiner, plus minus I. Tapi nggak masalah. Yang penting titik potongnya nanti. Gitu ya, dit ya. Nah, yang kedua, dit, kita ambil grafik yang nih. Kalau kamu mau tahu caranya ya. Nah, X sama dengan 2Y kuadrat. Nah, ini simple nih. Nah, kamu ambil titik potong terhadap sumbu X ya. Nah, kalau sumbu X berarti apanya yang 0 dit? Y-nya yang 0 kan? Nah, berarti kalau Y-nya 0, X sama dengan 2. Masukkan ke sini ya. Jadi 0 pangkat 2, berarti 0 kan? Kalau sumbu Y dit, itu berarti X-nya yang 0 ya dit ya. Berarti kan di sini kalau X-nya 0, 0, ini kan 0 ya. Sama dengan 2Y kuadrat. Berarti Y-nya yang 0. Jadi kalau kamu gambarkan nanti 0 semua. Nah, sekarang dit, kamu ambil titik potongnya. Itu ya. Titik potong. Apa itu dit? Titik potong X1 dan X2. Nah, kamu ambil saja ya. X1-nya tadi itu yang ini ya, yang 4 plus Y kuadrat ya. Terserah. Tadi mau ambil yang mana? X1-nya 4 plus Y kuadrat, X2-nya sama dengan 2Y kuadrat ya. Ini X1 samakannya dit ya, sama dengan X2 titik potongnya dit. Nah, ini kalau ini enak, nggak imajiner. Jadi meskipun imajiner itu nggak masalah, 4 plus Y kuadrat ya. X2-nya berapa dit? 2 Y pangkat 2 kan.
Nah, ini kumpulkan jadi 1, Dit. 4 dikurangi 2, 2 ya. 2y kuadrat dikurangi y kuadrat. 2y kuadrat dikurangi y kuadrat kan. Berarti kan y kuadratnya sama dengan 2, Dit ya. Oke. Itu ya. Jadi y kuadratnya itu sama dengan, oh betul nggak, Dit? Masya Allah. Sorry Dit. Sorry Radit. Ini kan 4 kan nggak ada pasangannya, Dit. 4 kan diem toh. Berarti ini kan 2y kuadrat dikurangi y kuadrat ya. Nah gini, Dit. Maklum sudah malam. Nah ini ya. Berarti ini 2 dikurangi 1 kan 1 ya. Y kuadrat sama dengan 4 ya. Tapi y-nya berapa, Dit? Akar 4 ya. Akar 4 tuh bisa positif 2, bisa negatif 2 ya. Nah, seperti itu, Dit. Nah, jadi langkahnya sekarang lebih gampang. Aduh, Masya Allah. Menggambar grafiknya, kamu bisa langsung aja. Nah, jadi langkah kedua, Dit. Nah, ini ya langkah kedua. Ini, Dit ya. Ini. Loh, kan belum digambar. Kenapa langsung ke langkah 2 ini? Nah, ini ya. Nah, jadi tadi kita punya ini ya, Dit ya. Langsung kamu gambar, Dit, di sini, Dit. Atau boleh kamu nanti gambarnya langsung sama piasnya, itu boleh ya. Ini ya. Sekalian sama piasnya. Gini ya. Ini, Dit. X sama Y. Ayo, Dit, dengarkan baik-baik biar kamu bisa. Nah, yang pertama, yang X1 dulu deh. X1 kan 4 plus Y kuadrat ya. Kalau Radit lihat di sini, ketika Y-nya 0, X-nya juga 0. Y0, X0 itu kan sama-sama di tengah nih. Nah, jadi nggak ada urusan sekarang. Nah, yang kedua, kalau misalkan di sini Radit, kalau Radit lihat, kalau ketika X-nya 0, itu Y-nya itu adalah bisa plus minus 2. I itu kan nggak ada, nggak imajiner. Kita anggap aja seolah-olah Y-nya itu ada. Berarti kan plus minus 2 kan bisa di sini. Nah, plus ini gak usah tak gambar lah titiknya. Karena imajiner kan. Ini 2i, ini minus 2i gitu ya. Nah, imajiner, Dit. Oke. Nah, sekarang, Dit, ini kalau Radit lihat ya. Nah, di sini itu titik potongnya itu di plus minus 2. Nah, kemudian dari sini apa lagi yang kita bisa lanjutkan dari sini, Dit? Nah, itu ya. Nah, sebentar. Gambarnya terbuka kemana nih, Dit? Ini kan positif ya. Y kuadratnya kan positif kan. Berarti kan terbuka ke kanan ya. Nah, terbuka ke kanan, Dit. Nah, berarti gimana cara menggambarkannya ini ya? Nah, itu. Nanti ngikutin ini juga. Ngikutin yang ini. Atau kita gambarkan yang ini dulu ya. Yang ini ya, yang X sama dengan 2Y kuadrat ya. Ini kan X-nya Y-nya 0, X-nya 0 kan? Di sini berarti kan? Nah, ketika X-nya 0, Y-nya 0, berarti sama-sama di sini. Dan di sini kalau Radit lihat, di sini X sama dengan 2Y kuadrat. 2Y kuadrat itu kan terbuka kemana? Terbuka ke kanan ya. Berarti gini, Dit. Tapi ini enak, semuanya di 0. Loh. Oh, ini yang bikin tadi yang tadi bikin ini nggak masuk, nggak nggak cocok. Ini, Dit ya. Nah, ini, Dit. Kalau ini kan jelas ya. Ini X2 tadi ya. X2 yang hitam ya. 2Y kuadrat. Nah, kita gambarkan aja lah ini dia, seolah-olah dia berpotongan di mana? Y-nya 2 dan Y satunya min 2. 2 itu di mana? Katakanlah di sini ya, 2 ya. Nah, 2 dan di sini min 2 ya. Nah, gitu, Dit. Nah, gambar satunya itu bagaimana, Radit? Kita harus gambarkan ini seolah-olah berpotongan sama grafik yang biru juga. Nah, kita gambarkan lah ya. Nah, tak gambarkan gini dulu deh. Nah, ini, Dit. Tak gini kan ya. Kurang panjang nggak sih? Ya wis lah.
Anggap aja nanti 2-nya di situ ya. Nah, gini toh, Dit. Nah, ini kalau Radit lihat, ini Dit, 2-nya kan berpotongan di sini, Dit. Nah, serot. Gitu ya. Min 2-nya berpotongan di sini. Nah, gitu ya. Sebentar, aku ulangi lagi. Gak lurus yang atas itu. Ini ya. Ini Dit. Nah, yang satunya nih. Nah, paham ini Dit ya? Nah, berarti luas daerahnya yang mana, Dit? Kira-kira, Dit, luas daerahnya. Luas daerahnya yang ini, Dit. Luas daerahnya, Dit. Nah, ini. Kamu lihat ya, area yang kita sebut dengan area ini, Dit. Ini ya, area kosong ini. Nah, kosong-kosong ini kan. Nah, oke ya. Nah, biasnya, bias tegak apa bias tidur, Dit? Vertikal apa horizontal, kira-kira? Kalau gambarkan garisnya itu. Gini apa gini? Syaratnya harus menyentuh 2 warna. Warna hitam dan warna biru. Kira-kira bagaimana, Radit? Halo? Ya. Dengar, Dit? Ya, berarti biasnya nggak mungkin tegak ya. Kalau bias tegak kan gini, Dit. Ini di sini masih kena. Biru hitam masih kena, biru hitam masih kena, biru hitam masih kena. Tapi ketika di sini biasnya tegaknya nggak berlaku, biru tok di sini. Ya, maka paling gampang kita pilih ini biasnya tidur. Oke ya. Oke, Dit. Biasnya tidur ya. Kenapa biasnya tidur, Mas? Ya karena di setiap titik kalau kita potong ini ke sana, tak potong sini ke sana, selalu mengenai 2 warna, hitam dan warna biru, gitu ya, Dit ya. Maka dari sini kita bisa ambil nih. Jadi ini itu lebarnya itu adalah sebesar DY, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Oke, Dit, itu gambarnya ya. Oke, sampai sini. Kita lanjutkan ya, Dit ya. Nah, sekarang kamu ya udah mencari nilainya, Dit, sekarang, Dit. Langkah kedua bagaimana, Dit? Langkah kedua itu bagaimana, Dit? Langkah kedua, Dit? Itu ya, biasnya sudah digambar ya. Sekarang merumuskan bias ya. Nah, ini. Tuh, bias plus integralnya, Dit. Ya, jangan lupa ya. Integralnya bagaimana. Oke, kamu lihat sini, Dit. Ini kan gambarnya kan. Nah, dari sini biasnya kan bias tidur ya. Kalau Radit lihat ya. Nah, di sini gini, Dit ya. Aduh. Gini ya. Ini biasnya kan. Iya, Bang, enggak? Nah, di mana lebarnya ini sebesar berapa, Dit? Lebarnya sebesar DY kan? Dan kalau Radit lihat, nah, bias yang sebelah kiri ini ya. Sebelah kiri ini kan kiri ini kan berbatasan, yang kiri ini kan berbatasan dengan garis yang warna hitam. Yang hitam itu milik siapa? Yang hitam tadi. Yang hitam adalah milik X2 ya, sama dengan 2Y kuadrat. Oke ya. Yang di sini kan sama dengan X2 ya, yang ini. Sama dengan 2Y kuadrat. Lalu yang kanan, Dit, yang ini batasnya ini itu kena ke siapa? Kena ke warna biru ya. Nah, warna biru itu milik siapa? Miliknya grafiknya X1 tadi ya. Di mana X1-nya ini sama dengan 4 plus Y pangkat 2 ya. Berarti di sini X1. Oke ya. Nah, ya sudah, kalau kita lihat, Dit, luas itu kan rumusnya apa? Nih, terakhir, Dit, kamu jangan tidur, Dit. Ini terakhir nih, panjang kali apa? Luasnya persegi panjang itu. Panjang kali lebar ya. Nah, luas itu kan rumusnya apa nih? DL ya. Nah, ini. Panjangnya apa? Panjangnya itu panjang persegi panjangnya ini. Nah, ini ya. Berarti ini kan panjangnya sisi kanan kurangi sisi kiri, yaitu X1 itu ya, dikurangi dengan X2 ya. Nah, itu. Berarti panjangnya itu adalah
X1 kurangi X2. Lebarnya itu adalah ini, Dit, lebarnya. Lebarnya sebesar apa itu? Sebesar DY ya. Nih. Gitu ya, Dit ya. Nah, berarti di sini luasnya tinggal kamu integralkan aja, yaitu X1 dikurangi apa, Dit? X2 kan? DY ya. Nah, batasnya dari mana, Mas, batasnya? Nah, batas Y-nya, berarti yang ini, dari min 2 sampai 2 ya. Nah, itu. Oke, dari min 2 sampai 2 ya. Nah, ya sudah, kamu proses ini integralnya. Berarti ini integral min 2 sampai 2. X1-nya tadi berapa, Dit? X1-nya kan 2Y kuadrat ya. X2-nya berapa tadi? Oh, sorry, salah. X1-nya itu sama dengan 4 plus Y kuadrat ya. Itu ya, 4 plus Y kuadrat. X2-nya berapa, Dit? 2Y kuadrat ya. Nah, gini kan. Nanti dari sini, kamu kerjakan, Dit. Ini ya. Ini 4 Y kuadrat min 2Y berapa, Dit? Min 1 ya. 1 kurangi 2 kan min 1 ya. 4 min Y kuadrat DY ya, Dit ya. Nah, ini pecahkan jadi 2 part aja ini. Nah, sini, Dit ya. Ini ya. Yang suku pertama, Dit, ini ada 4. Berarti min 2 sampai 2, 4 DY. Suku yang kedua itu yang Y kuadrat. Min 2, 2 Y kuadrat DY ya. Nah, ini 4-nya kamu bisa keluarkan lah ya. Ini kan 4 integral DY itu apa? 4Y ya. Batasnya dari min 2 sampai 2, integral Y kuadrat. Ingat ya, mematuhi rumusnya tadi ya. Integral Y pangkat N DY itu apa nih rumusnya? Seper N plus 1 Y pangkat N plus 1 ini ya. Nah, berarti ini sama juga. R-nya ini di sini 2 ya, R-nya ya. Nah, ini. Berarti di sini 1/3 Y pangkat 3 ya. Dari min 2 sampai 2. Nah, ini. Masukkan di ini terakhir nih. Nah, kamu sudah ngantuk itu. 4 dikalikan Y ya. Y-nya 2. Yang batas atas ini 2 pangkat 3 ya. Nah, gini kan ya. Batas yang bawah, Dit. 4 kali berapa, Dit? Nah, min 2 kan. Dikurangi 1/3 Y pangkat 3. Berarti kan min 2 pangkat 3 ya. Nah, ini. Ya udah, berarti di sini ini 8. Ini kan 2/3 kan 8/3 ya. Berarti di sini jelas ya. Ini 8 dikurangi 8/3 ya. Nah, ini 4 dikali min 2, min 8. Berarti jelas nih, min 8. Nah, min 2 pangkat 3 itu kan min 8 ya. Min kali min itu positif, berarti kan plus 8/3. Nah, gitu ya. Itu dia. Nah, dari sini ini jumlahkan aja. 8 dikurangi minus 8, berarti kan 8 tambah 8. Itu ya. Terus min 8/3 dikurangi min 8/3. Nah, gini ya. Ya udah, berarti kan ini 16. Min 8/3 kurangi 8/3 berarti kan 16/3 ya. Nah, ini. Kamu kalikan, Dit. 16 kali 3 itu kan 48 ya. Dikurangi 16 dibagi 3, Dit. 48 dikurangi 16 itu adalah 32/3. Gitu ya, Dit ya. Oke, udah. Itu dulu. Oke. Aku save dulu, Dit.